Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Pertempuran Kapal Botol. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Paman Nobita yang datang menghampiri keluarganya, yang mana di sini Paman Nobita memberikan sebuah hadiah kepada Nobita, yaitu berupa kapal di dalam botol, yang mana Nobita pun merasa sangat senang melihat benda ajaib ini, yang mana di sini Paman Nobita memberikan hadiah ini kepada Nobita karena itu adalah hadiah yang berupa hobi yang ia telah miliki, di mana Paman Nobita pun segera menjelaskan kalau dia bisa memasukkan kapal di dalam botol itu dengan memasukkan satu persatu bagian dari kapal dan merakitnya sendiri, dan hal itu membutuhkan kejelian yang luar biasa hingga kapal itu bisa dibentuk di dalam botol tersebut. Nah, pada akhirnya di sini Nobita pun berniat untuk menunjukkannya kepada teman-teman. Nah, Nobita pun menunjukkan benda ini kepada Shizuka yang sedang berada di taman. Nampak kalau Shizuka pun merasa sangat kagum dengan benda ajaib tersebut, yang mana dia baru pertama kali melihat kapal di dalam botol. Tapi tiba-tiba di sini Sunio dan Giant pun datang, yang mana Sunio mengatakan kalau dia memiliki benda yang jauh lebih hebat daripada yang dimiliki oleh Nobita. Dan akhirnya mereka pun segera pergi ke rumahnya Sunio, dan kita pun akan diperlihatkan kalau ada botol yang memiliki kapal di dalamnya yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Nobita, yang mana kapal botol ini benar-benar adalah barang yang sangatlah mahal yang dimiliki oleh Sunio. Hal itu pun langsung membuat Nobita kesal dan akhirnya pulang bersama Doraemon, di mana mereka pun berniat untuk segera menggunakan alat ajaib yang dimiliki Doraemon agar bisa mengejutkan Sunio. Tapi tanpa mereka sadari, di sini terlihat kalau Sunio mengikuti mereka. Singkat cerita, setelah Nobita dan juga Doraemon sampai ke rumah, mereka pun segera mencari botol-botol bekas untuk mereka gunakan mengisi dengan kapal-kapal yang sangatlah bagus. Nah, di tempat lain nampak kalau saat ini Suneo pun langsung datang menghampiri rumah Nobita dan langsung menemui ibunya dan mengatakan kalau Nobita pasti memiliki banyak pekerjaan rumah dan harus ia segera selesaikan. Akhirnya mendengar hal itu, ibu Nobita pun segera menghampiri Nobita dan juga Doraemon dan menyuruh Nobita untuk segera mengerjakan pekerjaan rumahnya. Akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun langsung kembali ke kamar, dan Nobita menyadari kalau semua ini adalah pasti perbuatan dari Sunio. Dan pada akhirnya di sini mereka pun segera pergi ke lapangan, yang mana mereka pun segera membuat sebuah ruangan rahasia agar tidak ada yang mengganggu sama sekali. Tapi ternyata di sini Sunio mengikuti mereka, dan sepertinya Sunio sudah menyiapkan sebuah rencana jahat. Dan pada akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon pun yang berada di ruang rahasia itu segera menyiapkan semuanya dengan menggunakan alat-alat milik Doraemon. Dimana di sini mereka pun segera memasukkan kapal-kapal yang mereka duplikat dengan menggunakan alat milik Doraemon ini ke dalam botol itu, yang mana mereka pun berhasil menduplikat beberapa kapal-kapal yang berada di lautan. Tapi di sini sepertinya mereka masih belum puas, dan pada akhirnya mereka pun berniat untuk kembali ke rumah dan mengambil botol lebih banyak lagi. Nah, di sini karena ruangan rahasia itu ditinggal, Sunio pun segera mengambil ruangan rahasia itu dan segera ia bawa ke rumahnya. Nampak kalau di sini Sunio pun segera menggunakan alat milik Doraemon ini untuk menyalin semua kapal-kapal yang berada di lautan untuk membuat botol yang berisikan kapal-kapal mewah yang akan tak bisa dikalahkan oleh Doraemon maupun Nobita. Ketika Nobita dan juga Doraemon kembali, terlihat kalau di sini ruangan rahasia milik mereka telah hilang, dan akhirnya mereka pun menyadari kalau semua ini pasti adalah ulah dari Sunio, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Nah, di tempat lain nampak kalau saat ini Sunio telah mengisi semua botol yang ia miliki dengan kapal-kapal yang benar-benar sangatlah mewah, dan dia pun menganggap kalau pasti Nobita dan juga Doraemon tak akan bisa untuk mengalahkannya. Tapi secara tiba-tiba di sini botol-botol itu pun langsung pecah, yang membuat semua kapal-kapal itu pun langsung keluar. Ketika Nobita dan juga Doraemon datang menghampiri Sunio, mereka pun melihat kalau saat ini Sunio sedang terjebak di dalam sebuah aliran lautan, yang mana Doraemon menjelaskan kalau kapal-kapal itu telah pecah dari dalam botol, yang membuat salinan lautan pun juga mengalir, dan itu adalah karma yang pantas bagi Sunio karena telah mengambil alat miliknya tanpa izin. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin ceritakan. Bye bye.
Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Tai Lalat Mengubah Watak. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Giant yang marah kepada teman-temannya karena mereka telah kalah dalam bermain baseball. Dan di sini dia akan menerapkan sistem les baseball kepada mereka agar bisa memenangkan permainan baseball pada masa yang akan mendatang. Nah, di sini akhirnya teman-teman pun pulang, yang mana mereka benar-benar sangat kesal dengan tindakan dari Giant yang benar-benar sangatlah egois. Akhirnya Nobita pun pulang ke rumah dan mengadu kepada Doraemon dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya Doraemon pun akan segera membantu Nobita. Dia pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu tai lalat pengalih watak, yang mana di sini Doraemon pun segera menjelaskan kalau tai lalat ini bisa digunakan untuk mengubah watak seseorang, di mana tai lalat yang berwarna merah itu bisa mengubah sifat dari seseorang yang ditempelkan tai lalat berwarna hitam sama persis dengan tai lalat yang berwarna merah. Doraemon pun segera mencontohkannya dengan menempelkan tai lalat berwarna merah kepada Nobita, sementara tai lalat hitam di pipinya. Dan pada akhirnya di sini sifat dari Nobita pun langsung ditransfer kepada Doraemon, dan nampak kalau Doraemon ini memiliki sifat yang sama persis seperti Nobita. Nah, akhirnya Nobita pun segera mengambil tai lalat itu dan akan segera menggunakannya kepada Giant. Akhirnya Nobita pun bertemu dengan Suneo dan segera menjelaskan alat milik Doraemon ini, dan akhirnya Nobita pun akan dibantu oleh Suneo, di mana Suneo akan menempelkan tai lalat merah ini kepada Giant, sementara dirinya akan menempelkan tai lalat ini kepada seseorang yang sangatlah kalem. Nah, di sini akhirnya Nobita pun bertemu dengan Otonashi dan berniat untuk menempelkan tai lalat itu kepadanya. Ketika Nobita akan segera menghampirinya, tiba-tiba di sini dia tak tersengaja terkena tas milik Otonashi yang membuatnya terjatuh. Otonashi pun meminta maaf kepada Nobita hingga membuatnya menangis. Akhirnya di sini Nobita pun mengambil kesempatan dengan menempelkan tai lalat itu kepadanya. Tapi di sini sifat dari Otonashi tiba-tiba menjadi sombong persis seperti Suneo. Akhirnya Nobita pun segera pergi untuk menghampiri Suneo, yang mana ternyata di sini dia telah salah menggunakan tai lalat ini karena seharusnya dia menggunakan tai lalat yang merah. Dan akhirnya di sini mereka pun bertukar tai lalat itu dan segera menghampiri Otonashi lagi, yang mana di sini Nobita pun segera menempelkan tai lalat merah itu kepada Otonashi. Dan akhirnya di sini tugasnya pun telah selesai dan tinggal tugas dari Suneo. Singkat cerita, les baseball milik Giant pun akhirnya dimulai. Tapi di sini nampak kalau watak dari Giant masih belum berubah, dan ternyata Suneo masih belum menempelkan tai lalat itu karena Giant sedang marah-marah dan mana mungkin bagi dirinya untuk bisa menempelkannya. Dan pada akhirnya di sini Nobita pun maju untuk segera menempelkan tai lalat itu, dan pada akhirnya di sini Nobita pun berhasil menempelkannya dan berhasil mengubah sifat dari Giant menjadi seorang yang sangat lugu dan juga cupu. Bahkan di sini nampak kalau Giant pun juga menangis mirip sekali seperti Otonashi. Nah, di sini teman-teman pun menjadi sangat keheranan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Nah, di tempat lain nampak kalau Otonashi pun menyadari tai lalat yang telah ditempelkan oleh Nobita, dan dia pun segera membuangnya, yang mana tai lalat itu malah menempel pada seekor kucing belang yang sedang berkelahi, yang mana hal itu membuat sifat dari Giant tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing yang sangatlah galak. Bahkan di sini dia langsung menyerang teman-teman. Nampak kalau saat ini teman-teman pun menjadi sangat ketakutan karena diserang oleh Giant, dan terlihat kalau Nobita dan juga Suneo sudah babak belur karena sudah diserang oleh Giant. Dan pada akhirnya di sini Nobita dan juga Suneo pun langsung pergi ke rumah Doraemon dan segera memberitahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan pada akhirnya mereka pun berniat untuk segera menghentikan semua ini, di mana tugas dari Doraemon adalah untuk mencari kucing belang itu, sementara Nobita dan juga Suneo akan menghentikan Giant. Di tempat lain kita pun akan diberitakan kalau saat ini Doraemon telah berhasil menemukan lokasi dari kucing belang itu atas informasi dari kucing-kucing yang ia miliki. Sementara itu nampak kalau saat ini Giant berniat untuk segera menyerang Shizuka, tapi beruntungnya di sini Nobita dan juga Suneo berhasil datang tepat waktu dan menghentikan Giant. Nampak kalau saat ini Doraemon pun sedang bertarung melawan kucing belang sebelumnya, yang mana saat ini Doraemon pun melihat kalau kucing belang itu sedang mencuri ikan, dan pada akhirnya Doraemon berhasil mengalahkannya.
Namun ketika Doraemon berhasil mengalahkan kucing belang itu, dia sama sekali tak menemukan tai lalat itu di pipinya. Dan sepertinya saat ini terlihat kalau tai lalat itu menempel pada gurita yang berniat untuk dimasak oleh ibunya Giant. Nah, kemudian Doraemon pun akhirnya segera pergi untuk menemui Nobita dan juga Suneo. Dan saat ini dia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat Giant telah berubah menjadi seekor gurita, yang membuat Nobita dan juga Suneo menjadi sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Dan alur cerita Doraemon kali ini pun selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Celana Iblis adalah celana yang baik. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang curhat kepada Doraemon kalau saat ini dia mendapatkan nilai 0. Yang mana di sini Nobita sangat takut akan dimarahi oleh ibunya karena ketika ibunya marah dia benar-benar seperti iblis. Akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat yaitu celana iblis. Doraemon menjelaskan kalau Nobita memakai celana ini maka dia bisa menjadi iblis yang ia inginkan. Tak lama kemudian di sini ibu Nobita masuk ke kamar Nobita dan meminta kepada Nobita untuk bersih-bersih. Beruntungnya di sini Nobita berhasil menyembunyikan nilai 0 itu. Kemudian Doraemon pun akan segera mempraktekkan bagaimana cara kerja dari celana iblis ini. Doraemon segera menuliskan kata bersih-bersih di celana itu, yang mana Doraemon pun segera memakainya. Tak lama kemudian di sini Doraemon pun langsung berubah menjadi seorang iblis bersih-bersih, yang mana dia pun langsung membersihkan rumah, di mana rumah langsung bersih atas pekerjaan dari iblis bersih-bersih Doraemon. Dan ibu Nobita pun merasa sangat senang karena Doraemon telah bekerja dengan sangat keras hingga rumahnya menjadi sangatlah bersih. Tapi di sini sepertinya iblis itu benar-benar sangat menyukai kebersihan, di mana dia harus membersihkan tempat itu sampai ke inti-intinya, yang mana hal itu membuat ibu Nobita menjadi sangatlah kewalahan dan meminta Doraemon untuk berhenti. Tak lama kemudian di sini akhirnya Nobita pun langsung datang dan segera melepas celana itu agar Doraemon kembali seperti sedia kala. Kemudian Nobita pun segera meminjam celana iblis itu untuk ia gunakan, yang mana Nobita menuliskan kata belajar pada celana itu yang merubahnya menjadi seorang iblis belajar. Dan akhirnya di sini Nobita pun langsung belajar dengan sangatlah giat untuk bisa mendapatkan nilai bagus pada saat ulangan. Bahkan di sini ketika Nobita sedang makan dia pun juga belajar dengan sangat giat sampai membuat ibunya benar-benar sangat bangga kepadanya. Ketika berangkat sekolah di sini Nobita pun terus berjalan hingga dia tak sengaja menabrak tiang listrik. Teman-temannya yang melihat itu menjadi sangat terkejut karena jarang sekali Nobita belajar. Nampak kalau Suneo pun meremehkan Nobita. Walaupun Nobita belajar dengan giat, pasti dia akan tetap mendapatkan nilai 0. Singkat cerita di sini hari ulangan pun tiba, yang mana nampak kalau Nobita pun berhasil mendapatkan nilai bagus dari hasil kerja kerasnya. Tapi di sini Giant malah mendapatkan nilai 0 yang membuat Pak Guru memarahinya. Ketika pulang sekolah di sini Nobita meminta kepada Giant untuk belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang bagus. Hal itu membuat Giant menjadi sangat marah kepada Nobita karena di sini Nobita seperti mengejeknya dengan mengatakan kalau dirinya lebih bodoh dari Nobita. Akhirnya Giant pun langsung menghajar Nobita hingga membuatnya babak belur. Akhirnya Nobita yang babak belur pun pulang ke rumah, dan saat ini nampak kalau Doraemon sedang mengobati Nobita. Nah, Nobita pun ingin membalas dendam kepada Giant dan dia pun segera memakai celana itu dengan menuliskan iblis petarung yang membuat Nobita menjadi seorang iblis petarung dan siap menghadapi Giant. Nah, Nobita pun langsung memberikan tantangan kepada Giant untuk segera bertarung melawannya. Hal itu pun membuat Giant menjadi sangat kesal dan dia pun bersiap akan menghadapi Nobita. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan Nobita yang telah menjadi seorang iblis petarung. Dia berlatih dengan sangatlah keras, yang mana dia berlatih dengan sangat keras untuk bisa menjadi seorang petarung yang sangatlah kuat. Bahkan di sini Nobita pun terus berlatih sampai benar-benar membuat teman-temannya terkejut karena dia mau bertarung melawan seekor anjing yang benar-benar sangatlah galak. Tapi di sini nampak kalau Nobita berhasil mengalahkan anjing tersebut dan membuat teman-temannya menjadi sangat terkejut dan menganggap kalau Nobita pasti akan bisa mengalahkan
mengalahkan Giant. Bahkan Suneo pun akan mengundang Nobita untuk minum teh di rumahnya apabila dia berhasil memenangkan pertarungan ini. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan Giant yang telah selesai mengantarkan barang-barang di warungnya. Nah, di sini dia pun melewati pinggir sungai yang mana dia melihat kalau Nobita sedang berlatih untuk bisa menghadapinya. Nah, Nobita pun berhasil mematahkan sebuah batang pohon yang sangatlah besar dengan cara menariknya dengan kekuatan yang ia miliki. Hal itu pun langsung membuat Giant menjadi sangatlah terkejut. Tapi ketika Doraemon mengeceknya, ternyata pohon itu sudah lapuk dan hal itu adalah hal yang sangatlah wajar. Nah, Pak, kalau saat ini Giant benar-benar sangatlah ketakutan dan dia pun berpikir pasti akan dikalahkan oleh Nobita dengan sangatlah mudah. Alhasil di sini keesokan harinya nampak kalau Nobita sudah bersiap untuk bertarung melawan Giant dengan menggunakan kekuatan iblisnya ini. Namun di sini adalah hari Subusu, yaitu hari anti iblis, yang mana saat ini anak-anak sedang mengusir iblis Nobita, yang mana Nobita pun langsung berlari dan membuatnya keheranan kenapa dia malah berlari. Dan Doraemon menjelaskan kalau saat ini Nobita sedang menjadi seorang iblis yang membuatnya refleks langsung menghindari serangan dari anak-anak itu yang mencoba untuk mengusirnya. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon terus berlari, yang mana ketika Nobita berlari dia pun tak sengaja terjatuh yang membuat celananya pun langsung sobek. Hal itu membuat Nobita pun kembali seperti sedia kala dan membuatnya menjadi sangatlah ketakutan. Nah, karena jika tanpa celana ini pasti dia akan kalah. Nobita bertanya kepada Doraemon apakah ada celana yang lain. Nampak kalau di sini Doraemon mengatakan kalau tak ada celana yang lain. Hal itu membuat Nobita menjadi sangat panik dan dia harus menghadapi Giant tanpa menggunakan celana iblis ini. Pada akhirnya di sini Nobita pun harus tetap menghadapi Giant. Keesokan harinya nampak kalau saat ini Nobita akan segera bertarung melawan Giant. Tapi sepertinya di sini Giant maupun Nobita sama-sama takut antara satu sama lain. Dan di sini sama sekali tak ada yang berani maju untuk menyerang. Dan pada akhirnya di sini mereka berdua pun hanya saling menggertak satu sama lain tanpa berani menyerang. Dan pada akhirnya di sini pertarungan pun sepertinya tidak akan terjadi dan hanya saling menggertak saja. Dan alur cerita Doraemon episode Celana Iblis adalah celana yang baik pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.